Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Ya, sebagai umat yang beragama, tentu kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang diberikannya pada kita sampai saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita masuk ke faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa ini, tentu kamu harus tahu apa itu persatuan dan kesatuan itu. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas itu mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan itu adalah gabungan, ikatan, atau kumpulan dan sebagainya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan pengertian dari kesatuan ini mempunyai arti utuh, tidak terpecah belah. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa dikatakan unsur satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ada 3 makna penting dari persatuan dan kesatuan bangsa ini, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan, yakni menjalin rasa kekeluargaan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, sikap toleransi, serta rasa keharmonisan untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan sikap nasionalisme. Nah, jadi dari ketiga poin ini tadi kita dapat mengetahui betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Nah, sekarang kita membahas tentang faktor pendorong dan penghambat. Ada 5 faktor pendorong. Ada 5 faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu. Antara lain 1, faktor sejarah. Nah, kita tahu bahwa negara kita ini mempunyai sejarah yang panjang untuk mencapai kemerdekaan itu. Nah, yang kedua, faktor keinginan untuk bersatu. Faktor keinginan untuk bersatu. Nah, ini pun bisa kita lihat dengan pemuda-pemuda bangsa kita terdahulu yang bersatu dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, mereka bersatu sehingga lahirlah yang dikatakan Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, faktor rasa cinta tanah air. Dari faktor rasa cinta tanah air ini bisa kita lihat bahwa para pahlawan kita yang terdahulu dengan semangat dan gigihnya mereka untuk mencapai
mencapai kemerdekaan ini. Sedangkan faktor yang keempat adalah faktor rela berkorban. Yang keempat, faktor rela berkorban. Nah, faktor rela berkorban ini bisa kita lihat dengan para pahlawan kita yang dulu rela mengorbankan seluruh harta bendanya, bahkan jiwa raganya. Nah, dan yang terakhir adalah faktor fondasi negara. Faktor fondasi negara. Nah, faktor fondasi negara ini meliputi satu, proklamasi. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, bahasa Indonesia. Yang keenam, bendera merah putih. Nah, inilah yang merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, di samping ada faktor pendorong, karena memang negara kita adalah negara yang majemuk, yang beragam-ragam, tentu ada juga yang namanya faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Nah, adapun faktor penghambatnya, ada dua, yaitu satu, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini antara lain satu, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, berasal dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, sehingga dapat menimbulkan suatu hambatan dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sedangkan yang kedua adalah wilayah negara yang sangat luas. Kita tahu negara kita ini terdiri beribu-ribu pulau. Nah, ini juga bisa sebagai penghambat terwujudnya integrasi nasional karena sulitnya terjangkau sehingga pembangunan tidak merata. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala kesulitan yang muncul dari luar. Dan lain-lain, ada lagi banyak lagi contohnya. Sedangkan faktor eksternal ini, contohnya satu, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen tadi. Yang kedua, masih ada ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan sehingga menimbulkan berbagai rasa tidak puas. Yang ketiga, kurangnya kerukunan antar umat beragama. Ini sering terjadi, kita lihat ini. Mungkin karena ada lagi yang sifat-sifat manusia itu yang merasa agamanya lah yang paling benar,
kebudayaannya yang paling baik, sehingga terjadilah yang namanya penghambat ini tadi ada. Nah, demikianlah penjabaran tentang makna persatuan dan kesatuan, dan juga pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri topik kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas buat anak-anak kami ya. Nah, coba kalian cari dulu satu peristiwa yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi, baik itu di daerah kalian, boleh kamu buat. Yang berpotensi memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kamu buat itu, apa itu dia peristiwanya. Nama peristiwanya kamu buatlah itu dia. Kemudian tuliskan kronologis peristiwa atau kejadian itu. Yang kedua, buat penyelesaiannya atau solusi yang dilakukan. Dan yang ketiga, apa tindakan pencegahan yang dilakukan. Nah, nanti tugas itu kamu kumpul kepada Ibu. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa itu dikumpul tugasnya. Terima kasih. Selamat pagi.